Shalom, Horas, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada edisi Renungan pada pagi hari ini, pada hari Selasa di tanggal 23 Januari di tahun 2024. Sebelum kita mulai daripada Renungan, kita angkat pujian terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun juga. Sehingga kami dapat melaksanakan daripada aktivitas kami. Sebelum kami melanjutkan daripada aktivitas kami nanti ya Tuhan, kami hendak mendengar daripada sebagian firman. Biarlah firman-Mu senantiasa selalu menjadi suluh di dalam kami melangkah dalam kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini yaitu terambil dari 1 Petrus 3 di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kepada kita Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tahu bahwa di dalam salib itu ada keselamatan, ada hidup, ada perlindungan terhadap musuh kita. Di salib itu ada infus manis surgawi, ada kekuatan pikiran, kemudian ada sukacita roh, ada keunggulan kebajikan. Di salib itu juga ada kesempurnaan kekudusan. Jadi tidak ada keselamatan jiwa atau harapan hidup yang kekal kecuali di salib. Sebuah film yang menggambarkan seorang ibu yang berkorban bagi anaknya yang bersalah karena anaknya ini tertangkap karena dia telah mencuri daripada satu piala emas milik sang raja. Jadi anak tersebut langsung dihukum, yaitu kepalanya akan dipenggal di depan rakyat. Akan tetapi tiba-tiba ibunya ini datang dan memohon kepada raja agar hukuman anaknya itu ditimpakan kepada sang ibu.
Dan raja itu pun mengabulkan permintaan dari sang ibu tersebut. Dan akhirnya kepala ibunya dipenggal di hadapan rakyat dan di hadapan anaknya. Jadi cerita ini hampir mirip dan sama dengan yang terjadi pada Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib demi menanggung hukuman dari dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Definisi dari salib ada di ayat yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Hanya pada salib yang adalah lambang penderitaan, kehinaan dan kematian. Maka di sana Allah ubah menjadi lambang kehidupan dan kekudusan, bahkan kemuliaan. Karena manusia paling kudus telah disalibkan. Dia mati di dalam dosa bukan karena dia berdosa, melainkan karena dia menanggung semua dosa umatnya. Orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengajak kita semua untuk melihat kepada salib. Karena kehidupan yang telah jatuh ke dalam dosa adalah kehidupan yang mematikan tubuh jasmani, dan jujur saja ini sangat menakutkan. Meskipun kita sangat yakin jiwa kita itu aman di dalam Kristus, namun sering sekali kita ada dalam ketakutan. Maka dari itu, pandanglah Dia yang telah diremukkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita dibenci oleh dunia. Di dalam Kristus dan Injil kita harus mengalami penderitaan. Di dalam pelayanan dan pekerjaan kita, di mana kita melaksanakan kehendak Allah dan berjalan di jalur Tuhan, tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Namun kabar baiknya, penderitaan yang menimpa Bapak, Ibu, dan saya saat ini hanyalah sementara jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita terima. Penderitaan di dunia ini bukanlah apa-apa. Saudaraku, Kristus yang telah mati, yang telah menebus kita, adalah berita baik sepanjang kehidupan Kristen. Kita haruslah giat untuk merenungkan setiap saat. Injil haruslah tertanam secara mendalam dan kuat di dalam pikiran dan hati kita, anak-anak Allah yang dikasihinya. Yesus yang telah disalibkan memberikan kita kekuatan bahwa Yesus saat ini masih bersama-sama kita dalam penderitaan. Kita tidak pernah sendiri. Hanya melalui kesempurnaan Kristus kita mendapatkan kekuatan. Kematian yang menghidupkan. Kita telah mati bersama-sama dengan Yesus untuk hidup bagi Dia saja. Dan selamanya melayani Dia. Di dunia yang berdosa ini dan penuh pendosa dan tidak aman, kasih karunia-Nya tetaplah melimpah kepada kita. Perlindungannya tidak akan pernah berubah sebab Ia Maha Kuasa. Baiklah, kita mengerti dengan benar tentang kematian yang menghidupkan ini. Bahwa
Kematian Kristus untuk kehidupan Bapa, Ibu, dan saya di dalam kehidupan baru. Untuk menikmati, memuliakan daripada Allah dan selalu saja kagum kepadanya. Ketika Bapa, Ibu, dan saya dalam kondisi paling rendah sekalipun, tetaplah hidup dalam kebenaran dan menikmati kemuliaannya. Roh Kudus memampukan kita dalam keterpurukan, tetap memuliakan Dia saja, dan kita pasti akan menikmati hal itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas lawatan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, yang boleh kami jadikan sebagai penuntun dan pembimbing kami di dalam kami menjalankan daripada aktivitas kami. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami sering ya Tuhan tidak mampu ya Tuhan untuk melawan daripada kekuatan-kekuatan duniawi. Tetapi ya Tuhan, Engkau selalu ya Tuhan memberikan kami pengampunan dan selalu mengangkat kami. Karena kami hanya bisa hidup ya Tuhan bersama-sama dengan-Mu. Karena Engkau penuh kasih kepada kami, umat manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Jagailah kami selalu, lindungilah kami selalu. Berikanlah senantiasa selalu terang dalam kehidupan kami. Agar kami ya Tuhan benar-benar ya Bapa dapat menjalankan akan kehidupan ini seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa pada renungan pagi berikutnya. Shalom, Horas. Benarkan Yesus telah mati menebus diriku.